Beberapa hari yang lalu saya dapat informasi dari teman sesama kontributor, ada YouTuber yang ngeluh setengah protes lah, gara-garanya dia ditolak monetisasinya. Alasannya klasik sebenarnya, karena konten yang digunakan ulang. Jadi udah merasa capek bikin video, ngejar-ngejar jam tayang, ngejar-ngejar subscriber, pas pengajuan ditolak. Dia protes, mengapa nggak dikasih tahu dulu dari awal sih kalau jenis kontennya itu nggak bisa dimonet. Saya sebenarnya agak kesel ya dengan keluhan macam ini. Saya bahkan sampai jawab tuh begini, biarin aja biar kapok gitu. Ya tapi oke lah. Kali ini saya akan bahas hal ini ya, karena banyak sekali saya jumpai teman-teman yang ditolak monet karena kurang paham aturan. Walaupun saya sudah bahas ini berulang kali, tapi kadang obsesi untuk dapat duit dari monet itu bikin gelap mata gitu ya. Nah, yang akan saya sampaikan ini semoga bisa membuka mata kalian, nggak gelap lagi, bahwa ada beberapa hal yang harus dipahami biar kalian nggak nyasar. Jadi gini, ada dua aturan besar yang harus dipahami ya, yaitu aturan YouTube secara umum dan aturan saat kita mau ikut program partner alias program monetisasi. Untuk aturan pedoman umum, konten yang kita upload itu yang penting nggak melanggar aturan seperti mengandung kekerasan, pornografi, ujaran kebencian, keamanan anak-anak, dan sebagainya. Selama kita nggak melanggar itu ya video kita aman-aman aja. Mau video kita kena copyright, mau reupload, mau kompilasi, cuma slideshow, bahkan video cuma warna hitam doang ibaratnya, itu boleh-boleh aja. Masalah aman atau enggak, ya selama nggak melanggar aturan, atau selama nggak distract, atau kena teguran dari pihak lain, karena reupload misalnya, ya aman-aman aja. Intinya, selama nggak melanggar pedoman, YouTube nggak ada urusan. Masalah klaim atau teguran dari kreator lain, itu urusan masing-masing. Beda ceritanya saat channel kalian pengen dimonetisasi, pengen dimonet. Ada aturan dan pedoman tersendiri selain dari pedoman secara umum tadi. Ada masalah konsep channel secara keseluruhan, originalitas, ada masalah nilai-nilai di konten-kontennya, ada masalah effort dari kreatornya atau usaha gitu ya, usahanya sejauh apa. Ada masalah copyright, ada masalah dari mana kalian dapat views-nya, dan aturan-aturan lain yang bisa kalian baca di dokumen syarat untuk monetisasi. Ini sudah YouTube coba buatkan selengkap-lengkapnya. Jadi kalau kalian mau channel dimonet, dari awal harus paham kedua aturan besar itu. Kalau hanya paham aturan umumnya aja, bukan berarti aman atau memenuhi syarat untuk dimonetisasi. Dan ingat ya, setelah dimonet pun channel kalian harus tetap memenuhi syarat-syarat tadi. Walaupun udah disetujui, bukan berarti kalian bisa seenaknya bikin konten. Kapanpun YouTube bisa menghentikan program monetnya saat channel kalian dinilai nggak memenuhi syarat lagi. Untuk itu, sekarang saya mau kasih tips biar channel kalian itu aman sentosa, bisa langgeng memberikan kalian penghasilan. Yang pertama, YouTube itu bisnis. Bisnis itu ada modal, YouTube juga. Kalian butuh modal kan, walaupun sekedar punya HP, kuota, waktu, biaya. Di bisnis itu ada akunting, marketing, strategi. Saat bikin channel juga ada. Kalian pasti ada hitung-hitungan kan? Kemudian memperkenalkan channel, bikin strategi, dan seterusnya. Kalau mindset kalian seperti ini, maka kalian akan serius. Otomatis akan seperti itu. Karena bisnis juga urusannya dengan hal yang serius. Kecuali kalian sekedar iseng ya, atau yang penting berkarya katanya. Ya jangan berharap punya keuntungan seperti halnya bisnis. Menurut saya, kalau bikin channel terus nggak dimonet itu rugi. Karena apa? Channel nggak dimonet pun sekarang kan udah bisa keluar iklan kan. Tapi ya itu, kalian nggak dapat apa-apa. Mending kan dimonet sekalian. Nah, selain itu, di bisnis juga ada yang namanya memperhitungkan risiko. Mana yang harus dihindari, mana langkah yang harus diambil, harus paham ini, harus paham itu, dan sebagainya. Di YouTube juga sama. Harus paham mana yang boleh dan mana yang nggak boleh. Kalau kalian asal atau cuek atau nekat, ya jangan salahkan kalau bisnis kalian nggak berhasil atau malah bisa jadi rusak. Nomor 2, jangan fokus pada untungnya dulu. Bisnis apapun kalau baru mulai, udah terobsesi sama cuannya aja, tanpa peduli proses, ya bubar. Jadi lakukan secara bertahap ya, mulai dari memperkenalkan channel ke algoritma YouTube, bikin konten yang menarik buat penonton, memuaskan mereka gitu gimana caranya, dan bisa bikin mereka bolak-balik ke channel kita. Nah, ada yang nanya, berapa lama sih untuk tahap awal ini biar langsung nantinya bisa maju gitu ya? Ini tergantung kalian ya, sudah berupaya seperti apa, udah ngapain aja. Saya kasih contoh nih, kemarin saya baca postingan di grup FB saya ya, ada kreator yang merasa putus asa karena udah banyak video tapi masih nggak berkembang. Dia merasa udah melakukan banyak hal. Saya coba tanya di komen, coba sih jelaskan udah melakukan apa aja.
Dari jawaban yang dia kasih, itu masih seputar hal-hal teknis. Bukannya ini tidak bagus ya, tapi hal penting sepertinya belum dilakukan. Yaitu usaha apa untuk mengenali apa minat penonton yang cocok untuk channelnya. Selama kita nggak paham hal ini, mau seteknis apapun ya nggak akan berhasil. Seperti yang saya jelaskan di video yang ini ya, algoritma akan berhasil di channel kita selama kita paham apa minat dan kebutuhan penonton yang kita sasar. Lalu apa hubungannya dengan Monet nih? Gini ya, kalau kita mau banyak duit dari Monet, syarat utamanya ya harus banyak yang nonton. Gitu kan? Semakin banyak views, ya semakin besar kesempatan iklan untuk nongol. Jadi, upaya kita gimana caranya biar channel kita nantinya akan banyak views. Bukan untuk kejar Monet aja. Oke? Percuma di Monet kalau channel kita tidak bisa menghasilkan views. Tahap awal channel ini masa krusial yang menentukan channelmu nanti akan rame atau enggak. Cara kalian mendapatkan subscriber dan jam tayang itu akan dicatat oleh algoritma YouTube. Kalau caranya nggak benar, ya algoritmanya akan tersesat. Beli views, beli jam tayang, beli subscriber, bayar promosi di tab komunitas, itu cara yang salah. Oke? Salah. Karena apa? Di Monet pun percuma karena channelnya bodong, nggak ada isinya. Nomor 3, ada baiknya kalian pikirkan alternatif lain selain dari Monet untuk mendapatkan penghasilan. Entah itu untuk jualan, untuk dapat endorse, afiliasi, manfaatin untuk awareness usaha, dan sebagainya. Banyak channel yang berhasil dapat penghasilan karena memanfaatkan YouTube bahkan sebelum Monet. Seiring berjalannya waktu nanti, channelmu bisa dapetin uang dari berbagai sumber selain dari AdSense. Bisa gajian berkali-kali tiap bulannya. Ini yang saya alami ya. Penghasilan iklan dari DNJC cukup untuk nutup biaya produksi aja lah. Tapi di luar itu saya bisa tiap hari gajian. Karena jualan kopi dari hasil YouTube misalnya. Memang sih nggak semua channel itu cocok untuk bisa menghasilkan uang selain dari AdSense ya. Tapi selama memungkinkan, nggak ada salahnya kalian pikirkan dan persiapkan sejak awal. Ingat yang tadi ya, YouTube bisa kita perlakukan sebagai bisnis. Oke? Tips keempat, saya sebenarnya agak males sih kasih tips yang ini ya, karena bisa dianggap nanti konflik of interest dan saya bisa dituduh macam-macam. Tapi melihat kerusakan-kerusakan yang terjadi terhadap channel pemula, sepertinya saya harus sampaikan hal ini. Teman-teman, tolong hati-hati mengikuti tutorial YouTube di luar sana. Saya paham keinginan kalian untuk sukses di YouTube. Saya juga memaklumi kalau kalian tuh mungkin korban flexing ya. Jadi mikirnya punya channel YouTube itu otomatis akan kaya raya. Akhirnya cuma monet-monet mulu yang dipikirin. Coba dengerin ini. Kalau kalian serius dengan channel kalian, kalau memang ingin berhasil atau pengen bisa jadi kaya raya, kalian harus cerdas. Nggak harus pintar, cerdas sudah cukup. Gimana caranya jadi cerdas di YouTube? Ya akalnya dipakai. Nggak bercanda ini ya, akalnya dipakai. Bukan malah pakai akal-akalan. Masa dibohongin beli jam tayang, beli subscriber, tukeran nonton, beli komen, tukeran subscriber, biar cepat monet terus gajian katanya. Masih percaya. Saya dulu pernah ribut sama Raja View. Saya dibully geng mereka. Gara-gara bahas aplikasi modal mereka itu ngerusak. Ya saya maki-maki aja sekalian ownernya. Saking keselnya bahkan sampai mereka bikin artikel. Bilangnya DNJC penipu. Tahu apa yang terjadi kemudian? Mereka menyerah, website mereka ditutup sendiri karena pada dasarnya mereka mau akal-akalan sama YouTube dan ngakalin kalian, YouTuber pemula yang nggak pada pakai akal. Sekarang pikir ya. Yang punya sumber daya bagus aja kayak tadi, nyerah saat mau ngakalin YouTube. Kok kalian masih percaya sama akun-akun yang sebenarnya mau manfaatin kalian aja tanpa peduli risiko yang harus kalian tanggung? Taruhannya tuh channel kalian loh. Saya kasih fakta nih ya. Banyak yang ikut kelas DNJC karena channelnya rusak setelah sebelumnya ikut-ikutan mereka. Ikut grup WA, grup FB, Telegram yang kerjanya gantian nonton. Yang masih ikut gituan tinggalin dari sekarang. Oke? Sumber belajar YouTube itu ada banyak banget. Ada channel-channel dari kontributor, forum, dan YouTube versi Indonesia juga ada. Panduan-panduan dari YouTube juga melimpah ruah. Kecuali kalian memang udah males pakai akal dan males belajar, cuma mau dengerin angin surga dan janji palsu, ya saya ucapkan selamat menuju kegagalan.